Halo, jumpa lagi di channel Kominfo Local Talk, channel bincang seputar program-program Kementerian Kominfo. Kami akan berbincang dengan salah seorang instruktur di pelatihan Digital Entrepreneurship Academy dengan Pak Wahyu. Halo Pak. Gimana Pak Firdaus? Di sini saya akan berbincang seputar beberapa hal terkait materi yang sudah dibawakan oleh Pak Wahyu. Ya, Pak Wahyu, ini pelatihan 2 hari ini tentu sangat bermanfaat buat teman-teman peserta. Itu apa saja sih materinya hari ini? Baik Pak Firdaus, untuk pelatihan ini selama 2 hari, jadi ada 5 modul Pak. Ada 5 modul yang disampaikan, jadi kami berdua instruktur itu bergantian memaparkan 5 modul yang terkait dengan digital marketing. Mulai dari bagaimana itu digital marketing, kemudian bagaimana tentang mengidentifikasi analisa SWOT daripada usaha, sampai kepada bagaimana membuat laporan keuangan sederhana, dan terakhir materi tentang bagaimana akses permodalan, Pak. Oke Pak, ini kan pesertanya ini saya lihat milenial semua. Betul. Bagaimana antusias peserta pelatihan kali ini? Untuk kali ini saya justru merasa senang Pak. Iya. Di luar ekspektasi saya, karena apa yang dihadirkan oleh teman-teman milenial ini sungguh luar biasa. Mereka antusias, dalam arti kata walaupun usia muda, tetapi ketertarikan mereka tentang bisnis usaha itu besar Pak. Ini terlihat dari antusiasmenya mereka bertanya seputar bagaimana contoh terkait laporan keuangan, bagaimana akses permodalan, kemudian bagaimana analisa, itu mereka antusias Pak. Jadi membuat kami instruktur ini juga merasa nyaman. Artinya apa yang kita ingin sampaikan itu betul-betul diterima dengan baik. Oke. Antusias gitu Pak. Pak Wahyu, ini kan era digital. Mereka tanda petik dipaksa untuk masuk ke dunia digital melalui proses transformasi. Nah, apa saja sih yang perlu disiapkan oleh para pengusaha muda ini untuk bisa masuk ke bisnis digital? Baik Pak. Jadi kalau berbicara digital, sebenarnya sebelum mereka go digital Pak, ada istilah go modern Pak. Okay. Kalau biasanya pembelajaran yang saya biasa lakukan itu, jadi ada tingkatannya. Yang tingkatan pertama itu go modern. Go modern itu bagaimana kita mengajarkan kepada para pemula yang mau berusaha itu tentang menyiapkan laporan keuangan secara sederhana Pak. Okay. Bisa melihat, memisahkan mana itu pengeluaran, pendapatan, itu aja dulu Pak. Jadi itu kita istilahnya go modern dulu. Setelah mereka tahu, kemudian selanjutnya baru go digital Pak. Jadi ada tingkatannya, sehingga anak milenial ini begitu terjun berdagang di dunia digital, tapi mereka sudah siap karena terlebih dahulu kita bekali mereka dengan pengetahuan tentang pembuatan laporan keuangan secara sederhana. Ini kalau sudah diajar sama Pak Wahyu, semua akan lebih mudah untuk masuk ke bisnis digital. Ya, harapannya begitu Pak. Gitu ya. Nah, ini mungkin yang terakhir Pak Wahyu. Ya. Salah satu yang paling dibutuhkan dan sering sekali ditanyakan oleh peserta itu adalah pemodalan. Okay. Apa sih yang perlu disiapkan supaya akses modal dari funding company itu lebih mudah dan lebih dapat digunakan dengan baik? Baik Pak Firdaus, sebenarnya ini kesempatan yang bagus juga untuk kita meluruskan sesuatu Pak. Banyak di kalangan milenial ini merasa mengakses dunia perbankan itu sulit Pak. Padahal sebenarnya tadi materi terkait akses permodalan itu disampaikan bahwa ada unsur 5C Pak, 5Cs. 5Cs ini adalah tolak ukur yang dilakukan oleh dunia perbankan di dalam melakukan survei apakah seorang calon nasabah ini cocok untuk diberi modal Pak. Nah, 5C itu terkait dengan bagaimana karakternya nasabah. Karakternya. Kemudian yang kedua kapasitinya Pak. Bagaimana si nasabah atau calon nasabah ini punya kemampuan untuk mengelola usahanya Pak. Nah, yang ketiga ada kapitalnya Pak.
bagaimana permodalan. Jadi ini yang juga harus diluruskan, karena selama ini banyak yang mengira modal itu harus berupa uang gitu. Iya. Padahal peralatan itu juga modal. Nah, peralatan juga modal. Yang keempat, kondisi. Bagaimana calon nasabah ini, milenial ini mempersiapkan usahanya agar supaya ketika dilakukan survei, kondisi usahanya memang itu memungkinkan untuk diberikan Layak, pinjaman. ya? Nah, yang terakhir baru kolateral, Pak. Nah, banyak yang berpikir agunan kolateral itu harus dihadirkan dulu. Padahal yang menjadi kunci adalah agunan pokok, Pak. Yang mana agunan pokok itu adalah usahanya sendiri. Jadi tugas mereka bagaimana mengembangkan, mengurus usahanya dengan bagus, baru kemudian datang ke permodalan. Saya juga kayak kuliah nih, disampaikan oleh Pak Wahyu, sudah dapat pencerahan juga yang banyak bahwa ternyata usaha itu perlu untuk dikembangkan sehingga dengan sendirinya menjadi kapital, ya, menjadi modal agunan utama gitu dalam mengakses pemodalan. Wah, ini informasi yang luar biasa ini, Pak Wahyu. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton video ini bisa lebih paham dan bersemangat untuk membangun usahanya ke depan. Betul, Pak. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Wahyu atas bincang singkatnya ini. Semoga teman-teman peserta DEA khususnya bisa terus berkembang dan menjadi pengusaha-pengusaha baru untuk masuk ke dunia digital. Iya, Pak. Kita harapkan seperti itu. Kita akan jumpa di video yang lain. Sekian dari saya dan Pak Wahyu. Salam digital. Salam digital.